Alhamdulillah, Rabbil Alamin, itu tadi bacaan maulid. Semoga kita semua mendapat syafaat bagi Nabi Muhammad SAW pada yaumil qiyamah nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya ialah pembacaan qiraatul Quran oleh Ustaz Taufik Hasan. Kepada beliau kami persilakan. Tradisi ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. حيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi pembacaan qiraatul Quran. Selanjutnya adalah melanjutkan kajian kita sebelumnya oleh Ustaz Muhammad Iqbal Syuhada, kajian Wasiatul Mustafa. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kiram, sadatul ulama wal asatidz, wabil khusus Ustaz al-Karim Ustaz Wawan
Alhamdulillah, Ustaz Sahroni, Ustaz Kafi, Ustaz Syahrullah, tim Hadrah Anwarul Khairiyah, serta pemuda-pemudi Majlis Taklim Risma Masjid Al-Anwar. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayah Allah lah kita pada kesempatan yang mulia ini bisa hadir duduk di teras Masjid Al-Anwar dalam rangka cinta, menunjukkan bukti cinta kita kepada Hadratir Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menambah keberkahan khususnya untuk kita dan khususnya untuk kampung tercinta kita Ciganjur dan Cipedak. Ini Ciganjur maksud Cipedak? Ciganjur. Karena udah dibelah. Oh, baru mulai. Iya. Karena seberang saya udah Cipedak. Jadi Ciganjur udah jarang disebut. Yang terhormat juga Qori Ustaz Taufik Adnan. Beliau ini juara tingkat kecamatan. Jadi mewakili kecamatan Jagakarsa tingkat Jakarta Selatan. Makanya tadi sebenarnya lebih enak dia ngaji ketimbang saya bicara. Ini pasti lebih banyak pahalanya dengerin baca Quran ketimbang saya ngoceh. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan pelajaran kita dalam kitab Wasiatul Mustafa. Ini sudah di bab akhir, nanti ganti pasal. Mudah-mudahan pada ridho semua. Sebelum kita lanjut kajian kita kitab Wasiatul Mustafa, karena masih berhubungan dengan Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya bawa kitab, nama kitabnya Haulal Ihtifal bi Dzikri Maulidin Nabawi Asy-Syarif, karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Makki Al-Hasani. Beliau adalah ulama muhaddis dari Makkah Al-Mukarramah. Jadi satu-satu ulama yang memperjuangkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah di sarangnya Wahaboy atau Wahabi kita kenal. Mereka Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani ini ngarang kitab ini karena banyak aduan dari murid-murid beliau yang khususnya di Indonesia terbanyak, yaitu murid pertama beliau adalah Kiai Haji Ihya Ulumuddin, yaitu kiai yang bertempat di Malang. Ini saya beli kitabnya di Surabaya tahun 2015. Karena beliau mendapatkan aduan dari murid-muridnya. Karena kalau udah yang ngomong Sayyid Muhammad, ya sudah jarang yang protes. Tapi kalau kelasnya kelas kita yang ngomong, ya dilawan sama mereka. Pertama beliau mengutip syair dari As-Sayyid Muhammad Amin Qutbi, gurunya beliau. Ya lailatan isnaini mada safahat yumnaki min syarafin asyamma wa min gina. Ini kalau di pesantren dilaguin. Mufa'alatun fa'unun. Nanti nyambunginnya ilahi tulil firdaus ya lailatal itnaini mada safahat yumnaki min syarafin asyamma wa min gina. Sayyid Amin Qutbi itu ngarang syair, ya lailatal itsnaini madha safhat yumnaki min syarafin asyamma wa min gina. Wahai malam Senin, madha safahat, apa yang telah engkau dapat? Kalau makna umumnya safaha itu ya berjabat tangan. Yumnaki min syarafin asyamma wa min gina. Di sebelah kananmu itu ada kemuliaan, yang mulianya itu tidak bisa ada yang ngalahkan. Kullu layalil bidi fid dunya laha nasabun. Setiap malam-malam itu terang benderang di dunia ini. Malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, malam
malam Sabtu, malam Jumat sekarang ini, nanti di malam Ahad. Itu laha nasabun ilaiki. Itu semuanya punya nisbat pada malam Senin. Kenapa malam Senin? Karena malam Senin dilahirkan ya baginda Hadrati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa anti miftahus sana. Karena engkau wahai malam Senin adalah miftahus sana, kuncinya kemuliaan. Fal qadru, maka malam Lailatul Qadar, wal a'yad, dan malam-malam seperti Idul Fitri, Idul Adha, wal mi'raj, dan malam Isra wal Mi'raj, itu min hasanati qillati, itu adalah sebagian dari kebaikan-kebaikan engkau wahai malam Senin. Jadi kalau kita dengar hadis siapa orang yang meninggal hari Jumat itu dijamin orang baik, tapi yang ngomong meninggalnya hari Senin. Ya karena Senin itu Lailatul Isnain. Karena kenapa dimulia? Karena hadir baginda Hadrati Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita diprotes. Diprotesnya itu ya karena kenapa kalian merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya karena bukti cinta kita. Biasanya dijawab gitu. Tapi kan Nabi Muhammad merayakan dengan puasa. Kalau kamu dengan merayakan undang kiai, ngajak makan jamaah, kumpul rame-rame. Nah, Sayyid Muhammad ini selalu belain orang Indonesia khususnya. Sampai bikin subjudul gini, hal yustaratu ayyakuna ihtifaluna bisyam. Apakah syaratnya merayakan perayaan kita itu dengan puasa saja? Fa inna qila, ini ceritain apa saudara kita yang berseberangan. Karena banyak orang yang ngomong gini, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittana bi yaumi maulidihi bisyam wa antum tahtafiluna bil ijtima'i wa ghairihi min anwa'il qurabat wal a'mal allati lam yaf'alha sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum wa hadza min al-bid'ah. Itu gayanya dia gitu. Ini sebenarnya gayanya saudara kita yang berseberangan. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu merayakan kelahirannya itu dengan puasa. Sedangkan kalian tahtafiluna bil ijtima', kalian merayakan dengan kumpul-kumpul. Min anwa'il qurabat, itu adalah macam-macam kedekatan menuju kesyirikan. Wal a'mal, dan perbuatan-perbuatan allati lam yaf'al sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi tidak pernah berbuat pada saat itu. Wa hadza minal bid'ati, karena ini bid'ah. Gitu teman-teman kita gitu. Dijawab, kalau jawab diajarin jawabnya. Ini ilmiah sekali, agak-agak serius sedikit. Fal jawab, maka jawab kata anna hadza yarji'u ila kaifiyatil ihtifali wa hay'atihi. Ini masalah ini kembali kepada kaifiyatul ihtifal, bagaimana cara perayaan, wa hay'atihi, dan keadaan perayaannya. Wal kaifiyatul mutlaqu masailul ijtihadiyah, karena kaifiyah itu mutlak permasalahan ijtihadiyah, jadi ijtihadnya ulama. Wa huwa laisa mahallu bahasna, ini tidak pembahasan kita. Li anna mahalal bahthi huwa mas'alatul iktina, karena masalah kita ini masalah iktina, perayaan. Bi maulidi sallallahu alaihi wasallam, hal thabata amla am kaifa ihtana wa kaifa ihtamma fa maftuhun li ummatin, itu semuanya kembali kepada umat. Wa matalu hadza katsirun minal umuri ijtihadiyah. Kalau dibaca semua kayaknya lama, langsung saja. Jadi yang diperdebatkan itu tata cara perayaan. Jadi kalau di dalam perayaan itu, perayaan atau kumpul-kumpul itu hukum asalnya mubah. Hukum apa asalnya? Mubah. Kumpul apapun. Kumpul apapun, kumpul ngaji, kumpul nongkrong, kumpul cangkruan, itu semuanya asal hukumnya mubah. Tapi kalau di dalamnya ada baca Quran, ada baca selawat, ada baca riwayat Nabi, itu naik hukumnya jadi sunnah. Kalau kumpulnya itu bisa bikin orang berantem jadi berdamai, maka hukumnya naik lagi jadi wajib. Tapi kalau kumpulnya itu membuat tetangga terganggu, hukumnya jadi makruh. Dan kalau kumpul-kumpulnya situ ada komer, ada judi, maka hukumnya turun lagi jadi haram. Ini yang perdebatannya. Jadi semua orang itu sudah pasti memuliakan
memuliakan kelahiran Nabi Muhammad. Semua ulama, mau Wahabi, mau Ahlus Sunnah, itu percaya kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad. Masalahnya tuh perayaannya. Sama kayak orang ini, kalau mau ceramah aman, itu cerita aja keutamaan Quran. Barang siapa yang hafal Quran, itu akan bisa memberi syafaat 10 orang. Itu nggak bakal ada yang protes. Barang siapa yang baca selawat 1000 kali atau 4, pokoknya urusannya mudah. Pokoknya kalau bicara keutamaan itu nggak bakal ada yang protes. Nah sama keutamaan Quran itu nggak pernah ada yang protes. Dicontohin sama Sayyid Muhammad, la yukhalifu ahadun fi fadlihi wa fadli hifzi wa syarafin wa syarafi ta'allumihi wa syarafi hamlatihi wa muallimihi. Tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat tentang keutamaan Al-Quran, keutamaan menghafal Quran, keutamaan belajar Quran, keutamaan hafal Quran, dan keutamaan mengajar Quran. Lakin al-hunaka kaifiyatun aw tariqatun. Tapi ulama berdebat bagaimana cara baca Quran yang benar. Makanya ada metode ummi, ada qiraati, ada al-barqi, ada iqra. Jadi kalau keutamaan baca Quran, nggak ada yang protes. Tapi kalau bagaimana cara baca Quran, ya pakai metode ummi saja, atau pakai metode qiraati yang lebih ketat, atau pakai metode al-barqi. Saya pernah al-barqi, ummi, yang sulit qiraati. Itu bisa 1 tahun belum tentu lulus. Jadi yang didebatkan itu permasalahan perayaannya. Kalau kelahiran Nabi Muhammad itu mulia. Dah, kita lanjut ngajinya. Itu perayaannya, jadi sudah jelas. Isi dari perayaan atau kumpul itu asal hukumnya mubah. Nah itu sesuai, karena fikih itu ada 2, ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Fikih ibadah itu hukumnya tidak bisa diganggu gugat. Misalnya apa hukumnya sholat tahajud? Itu pasti bilang, yang bilang wajib nggak ada. Puasa Senin Kemis itu mesti dibilang sunnah. Kalau ada yang wajibin, dosa dia. Orang Nabi Muhammad aja yang sunnahin, malah sampai malah kita mewajibin. Nah itu fikih ibadah, sholat wajib, zuhur, maghrib, isya, itu hukumnya fardu ain. Ada yang bilang fardu kifayah, itu mesti sesat. Tapi itu fikih ibadah. Ya masalah nikah misalnya, jangan nikah kemana-mana. Fikih muamalah. Nah nanti kalau fikih muamalah itu hukumnya nanti berubah-berubah. Taghayyurul ahkam bin taghayyurul azmani wal hal wal makan, kaidahnya gitu. Jadi fikih muamalah hukumnya itu bisa berubah-ubah sesuai keadaan. Ya, tadi kayak kumpul-kumpul itu masuk fikhul muamalah. Jadi fikhul muamalah bisa dijawab sendiri sebenarnya dengan kaidah tadi. Yang penting tidak menghadirkan madorot, ya boleh. Kalau menghadirkan kebaikan malah sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, man qara'al Qur'ana, barang siapa yang membaca Quran, barang siapa orang yang suka baca Quran, walam yuhilla, dan tidak menghalalkan, siapa halalahu ngehalalannya. Dia baca Quran tapi tidak menghalalkan sesuatu yang halal, walam yuharrim, dan tidak mengharamkan haramau keharaman. Jadi orang baca Quran tapi yang halal ditinggal, yang haram ditabrak. Karena maka ada minalladina, dari orang-orang nabatu yang mengabaikan kitaballahi Quran, wara'a zuhurihim, di belakang pundaknya. Itu sama aja ngaruh Quran di belakang pundak. Tetapi intinya kalau kelas kita itu Qurannya ya penting baca. Karena orang baca Quran itu kan ada 2. Yang pertama gelarnya kayak tadi yang baca tuh al-mahir. Al-mahir bi qiraatil Quran ma'a malakatil baror. Jadi orang yang baca Qurannya lancar itu bersama malaikat yang namanya malaikat baroro. Jadi makanya orang yang baca Quran tuh kayaknya mulia, terlihatnya berwibawa, dan memang dilindungi malaikat, cuma nggak terlihat. Yang kedua, orang yang baca Quran itu gelarnya yutaqi, tertatih-tatih.
ini mau ini bacanya gimana ya? Pokoknya ribet, mulutnya tuh ribet. Itu walahu ajroni, dia dapat 2 pahala. Jadi kalau banyak-banyakan pahala itu banyakkan orang yang baca Quran yang gak lancar ketimbang yang lancar. Kalau banyak-banyakan pahala. Tapi kalau keutamaan ya pasti utama yang mahir baca Quran. Itu pahala tertatih-tatih dan pahala kesulitan. Sesuai kaidah al ajru ala qadri ta'ab. Pahala sesuai kadar kesulitan. Makanya kita ini sholat wajib. Itu yang sulit sholat apa? Ya, itu yang paling berat pahalanya. Subuh susah nggak? Berarti subuh paling banyak pahalanya. Kalau di pondok saya itu subuh nggak banyak pahalanya karena gampang. Yang susah tuh zuhur sama asar. Itu kalau asar di pondok saya itu jamaah ya 5 orang, 5 orang. Tandanya full tuh cuma seminggu 2 minggu. Besoknya ya 3 orang lagi. Tapi kalau subuh full masjid. Nah, maka pahalanya lebih, kenapa pahala subuh itu lebih banyak dan banyak utamanya, yaitu memang di kota-kota. Karena kalau saya lihat teman-teman saya tuh bisa bangun setengah 6 pun prestasi. Jadi jangan disuruh sholat jamaah, pasti dia kabur. Karena sulit. Yang penting sholat lah katanya. Kalau sholatnya maghrib doang gimana Pak? Saya kalau ditanya gitu jawabnya gimana? Kalau jawabnya ya masuk neraka kamu pokoknya diseksa lah. Karena teman-temannya yang nggak sholat mainnya, ya mau nggak mau, ya udah nggak apa-apa, yang penting maghrib besok isanya ya. Kalau nggak digituin ya susah. Gua seingat gua sholat dalam tahun juga gue itu mau gue dah. Apalagi suruh ngajak baca Quran. Tapi setelah barokah ibunya meninggal, jadi meninggal kadang-kadang keberkahan. Makanya kalimat orang meninggal itu Qurannya kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ini asbab nuzulnya ketika Nabi Muhammad SAW perang Badar itu kalah, perang Uhud kalah. Itu sahabat yang namanya sahabat sekaligus pamannya bernama Hamzah itu meninggal dunia dan jantungnya dimakan oleh perempuan yang namanya Hindu. Akhirnya kalah ya, namanya kalah galau. Darah kesah Nabi Muhammad. Nah Allah pengen menghibur, turun ayat kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah hai Muhammad, lan kalimatnya la yusibana. Tidak, kalau kalimat lang itu tidak mungkin. Sama lan tanalul ilma illa bisittatin sa'umi ka'an majnun dakain wa hirsin wa istibarin wa bulgatin wa irsyad wa dibaca dakain wa dibaca dakaun dakaun wa hirsun wa istibarun wa bulgatun wa irsadun ustad wa tuluz zaman. Nah, makanya saya di pesantren Ar-Rafi, pesantren saya, tempat saya ngajar, saya ngomong gini, kalian yang mondok di sini tuh pasti susah alim, susah pinter, karena nggak modal, gratis. Mondoknya gratis, kitabnya dibelikan kiainya, sudah ada modal, seorang tuanya nggak ngirimin, karena nggak masuk syarat yang bulgoh punya duit. Jadi mondok yang bagus tuh yang berkah itu bayar. Saya mau gitu ada kiainya, habis itu dikat, suruh berhenti, nggak boleh ngisir. Karena syarat lan tanalul ilma, nggak mungkin dapat ilmu. Saya tahu orang tua kalian mondokin kalian di sini emang nggak mengurus kalian dan nggak saya. Kalau saya nggak mondok di sini, karena mondok di sini itu gratis, kitabnya dikasih, enak banget pokoknya deh. Jadi dia nggak modal sama sekali, karena saya punya saudara masuk di situ dan saya tahu niatnya. Gratis. Jadi tahu. Sekarang santrinya ada hampir 200, cepet, ya karena gratis itu. Sampai saya bilang, gara-gara kalian gratis, itu gaji saya sini kecil. Coba bayar mungkin, betah saya ngajar sini. 10 bulan tetap tertunda. Apa bisaroh kalau bahasa pesantren bisaroh. Saya bilang ini kiai pesantren zalim. Orang perintahnya keringat orang jangan sampai kering. Ini udah kering berkali-kali. Terus santrinya protes, bang udah jangan diomongin. Diomongin terus sampai dibayar. Gara kamu juga nih gratis, jadinya saya sengsara. Saya nggak nyalain kayaknya, nyalain kamu yang gratis. Sehingga pesantren
pesantren ini ya saya bilang lantana ilma. Kalimatnya la yusibana. Tidaklah Allah memberikan musibah illa ma kataballahu lana, kecuali Allah telah menuliskan lana untuk kita. Biasanya kalimat kata itu jar majrurnya dalam nahwu itu Allah. Kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qisas. Nah ini kataballahu lana, kataba jar majrurnya huruf la, biasanya Allah. Nunjukin apa? Kalau kutiba alaikumus siyam menunjukkan syariat Allah. Syariat Allah puasa itu berat. Jadi sesuatu yang disyariatkan Allah itu mesti berat. Sholat, puasa, zakat, yang terakhir pergi haji. Sekarang pergi haji itu haji plus 222 juta. Kalau yang langsung bayar cash 185 juta. Kalau yang nyicil selama 4 tahun 225 juta. Itu dengan bangun rumah kan? Dengan bangun rumah mau dibanding haji. Karena berat. Kalau yang mau reguler setor 25 juta, umurnya sekarang 25 tahun. Kalau yang sekarang usianya 30 tahun, berangkat umur 55. Kalau panjang umur, berat ibadah. Makanya sesuatu yang bisa lihat Allah tuh teksnya, konteksnya kutiba alaikumus siyam, kutiba alaikumul qisas. Orang menggal leher orang itu berat apa ente? Membelek kambing sapi ya kadang-kadang nggak tega. Ini belek atau menggal leher orang. Qisas berat. Jadi sesuatu yang disyariatkan Allah itu berat. Dan sesuatu yang disyariatkan manusia itu gampang. Makan. Saya kalau bangunin adik-adik saya itu nggak bangunin, sholat, mana berat. Weh, martabak. Ini cepet banget. Martabak telat lagi. Bangun. Karena syariat yang dibangun oleh manusia itu mesti gampang. Makan, ada jengkol, ada ini. Itu cepet. Tapi kalau disuruh sholat, lambat. Karena syariat Allah itu kita normal. Nah, kullu yusibana illa ma kataballahu lana, ini ada sesuatu kebaikan bagi Rasulullah. Lana itu ini musibah baik untuk kamu. Kalau kemarin kamu ngambilin paman kamu Hamzah sebagai panglima perang, sekarang kamu yang naik tahta jadi panglima perang. Nah, sehingga musibah yang kita kenal dengan meninggal dunia itu baik untuk yang meninggal karena sudah capek hidup di dunia, sumpah. Kalau orang-orang soleh itu cepat-cepat pengen meninggal karena udah pengen bertemu kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bilal bin Rabah itu ketika mau meninggal kumpul anak nangis. Kenapa kamu nangis? Ya ayah meninggal. Kamu tahu nggak? Kalau kamu nangis, saya tuh malah senang. Kuntu farihan. Saya sungguh bahagia. Kenapa? Karena yusabbihu bimauti, karena sebab kematian. Lapaitu bihabibi, saya akan bertemu kekasih. Kekasih siapa? Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah Bilal kenapa pengen meninggal? Nah, kasih Allah tuh udah sumpah hidup di dunia, makanya pengen meninggal. Makanya kullu yusibana illa ma kataballahu lana, kebaikan untuk orang yang meninggal karena udah pengen cepat-cepat pengen dapat rahmatnya Allah. Karena orang yang meninggal itu di Qur'annya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Jadi orang-orang yang soleh itu ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Mereka udah enggak sabar pengen dapat nikmat bima sabaru, sebab kesabaran mereka. Karena punya anak nakal, dia sabar ngurusinnya. Tapi sudah meninggal baru jadi soleh, kan barokah meninggal. Makanya doanya Nabi, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana fi kulli syarr. Itu jadi dalil orang-orang Nahdlatul Ulama, khususnya orang-orang kita yang meninggal dunia maupun baik atau enggak baik tetap dibilang khair. Isyhadu anna hadzal mayyit min ahlil khair. Apalagi musuhnya tambah khair. Ya karena kebaikan. Jadi meninggalnya kebaikan, hidup kebaikan. Sehingga itu yang membuat orang-orang soleh itu senang cepat-cepat meninggal. Karena kalau meninggalnya itu berarti dia sudah tidak mampu membuat kebaikan.
maka meninggalnya juga untuk mengangkat dia berbuat keburukan. Maka orang-orang soleh dia yulaqauna fiha tahiyatan wa salama, sudah disambut sama malaikat di pintu surga, digandeng. Ya tadi Rabbana hablana, kita kan baca doanya toh. Tapi lanjutan ayat itu sepertinya menceritakan orang-orang tua kita yang doain kita Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, selesai itu doa baru mereka ulaika yuzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka udah disambut sama malaikat-malaikat dan orang-orang dulunya. Nah, itu diceritakan di kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Kalau bacanya Ibnu Qayyim ada Al-Jauziyahnya. Tapi kalau bacanya Ibnu Qayyim jangan pakai Al-Jauziyah. Jadi penyebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ada alif lamnya, Ibnu Qayyim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anhum karim wa'fu 'anna ya rahim ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna warhamna wa amwatana wa amwatal muslimin washfi maradana wa mardahum waqdi hawaijana wa hawaijahum wa nawwir basairana wa basairahum dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi tausiah dari Ustaz Muhammad Iqbal Syuhada sekaligus doa penutup, sekaligus juga selesai acara kita pada malam hari ini, mulai dari pembacaan zikir tahlil tahmid, pembacaan maulid, pembacaan qiraatul Quran, dan tausiah hingga doa penutup nanti. Sekian acara kita pada malam hari ini. Khairul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan.